Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 KTVI dengan anggota saya sendiri, Najma Najila, lalu ada 2 rekan saya yang lain, yaitu Gina Amini dan juga Rui Resa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi literatur yang sudah kami lakukan dengan judul Infografis Jalur Karir Lulusan SMK DKV untuk meningkatkan pemahaman arah karir siswa. Baik, di sini saya akan langsung lanjut menjelaskan dulu bagian latar belakangnya. Untuk di bagian latar belakang sendiri, seperti yang kita tahu, bahwa siswa SMK DKV itu memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan jurusan lain dalam industri kreatif. Hal ini tuh sebanding dengan kompetensi belajar yang memang mereka dapatkan di sekolah, yang memang sudah dijalurkan dalam media digital. Namun, masih banyak dari mereka itu masih belum memahami arah karir yang dapat ditempuh untuk kedepannya itu seperti apa. Ditambah, kondisi ini juga diperburuk oleh rendahnya kesiapan kerja serta kurangnya media informasi yang menarik bagi siswa SMK DKV. Oleh karena itu, diperlukanlah media yang mampu menyampaikan informasi karir secara ringkas dan mudah diikuti sehingga mereka akan memahami nantinya arah karir mereka itu akan kemana. Nah, di sini lanjut ke bagian tujuan. Tujuan yang kita harapkan sudah pasti yaitu untuk mengembangkan infografis jalur karir lulusan SMK DKV sebagai media informasi yang ringkas dan mudah dipahami oleh siswa sehingga mereka nantinya lebih efektif dalam menerima informasi tentang karir mereka. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana tanggapan siswa terhadap infografis yang sudah dibuat yang dihasilkan sehingga kita dapat menilai tingkat keterterimaan infografis tersebut pada siswa-siswa SMK DKV. Lalu yang ketiga itu untuk menganalisis apakah setelah mereka menggunakan infografis tersebut mereka akan lebih memahami arah karir mereka ke depannya seperti apa dan apakah mereka bisa memilih sesuai dengan minat mereka. Seperti itu. Lalu untuk manfaatnya sendiri, penelitian itu diharapkan bukan hanya membantu siswanya saja, tetapi juga bisa memberi dukungan nantinya bagi guru dan juga bagi peneliti dalam menyediakan media yang lebih efektif untuk siswa-siswanya gitu. Dengan hadirnya infografis ini, jadinya nanti proses bimbingan karir diharapkan dapat dilakukan lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami, sehingga nantinya siswa tuh lebih tahu arahnya itu harus kemana dari yang mereka melihat dulu minat mereka apa, lalu bakat mereka apa, dan disalurkan nanti karirnya kemana. Kita diharapkan memberikan manfaat seperti itu kepada siswa-siswanya. Nah, untuk manfaat utamanya itu ada 3. Yang pertama itu tentunya menjadi media bantu untuk memperjelas jalur karir, karena ini kita fokusnya pada karir siswa. Lalu yang kedua itu untuk mendukung guru bimbingan konseling dalam menyediakan layanan mereka kepada siswa dalam bentuk yang lebih menarik, media visual. Lalu yang ketiga itu untuk memberikan pengalaman perancangan media visual bagi peneliti sehingga nantinya peneliti bisa lebih mengembangkan media informasi baik itu dalam bentuk visual apapun yang bisa dipahami oleh siswa-siswa seperti itu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke, jadi di slide ini tuh kita masuk ke dalam sebuah teori utama gitu. Nah, di sini tuh jadi intinya ada 3 hal penting yang jadi dasar kenapa infografis itu efektif, terutama ngebahas soal arah karir kedepannya buat siswa gitu. Nah, yang pertama itu kesiapan kerja. Nah, kesiapan kerja ini nggak cuma nilai atau ijazah, tapi juga dipengaruhi oleh soft skill dan pengalaman praktik. Nah, misalnya tuh cara komunikasi mereka gitu, kerja tim sampai pengalaman langsung di lapangan. Terus yang kedua tuh ada yang namanya literasi digital. Di literasi digital itu di era sekarang, apalagi industri kreatif modern, kemampuan menggunakan teknologi dan media digital itu penting banget.
Tanpa itu bakal cukup susah buat ngikutin perkembangan zaman. Nah tuh terakhir itu ada infografis gitu. Nah infografis ini tuh ngebantu banget buat nyalin informasi supaya lebih ringkas, visualnya enak dilihat, dan pastinya lebih gampang dipahami. Jadi ketiga hal ini saling berkaitan bareng-bareng. Jadi ketiga hal itu tuh ngebantu siswa buat lebih paham kesiapan dirinya sendiri dan arah karir ke depannya gitu. Nah di slide ini tuh kita bahas permasalahan yang sering dialami oleh siswa DKV gitu. Walaupun di DKV siswa udah belajar banyak banget keterampilan desain dan visual, ternyata masih banyak yang bingung gitu waktu ngebahas tentuin arah karir mereka setelah lulus. Salah satu penyebabnya siswa tuh sering belum punya gambaran yang jelas gitu soal profesi apa yang cocok dan relevan dengan kompetensi DKV-nya itu sendiri gitu. Pilihannya tuh banyak, kelihatannya banyak, tapi tuh mereka tuh nggak tahu yang benar-benar sesuai sama kemampuan mereka tuh apa. Nah selain itu tuh banyak juga yang kesulitan menghubungkan skill yang dipelajari di sekolah dengan kebutuhan industri kreatif di dunia kerja. Jadi walaupun udah biasa ngedesain, udah biasa ini visual yang lain gitu, masih muncul pertanyaan gitu, skill ini dipakai nggak sih di dunia kerja tuh? Kalau nggak, skill ini bakal ada di posisi apa sih gitu di dunia industri? Terus masalah lainnya adalah kurangnya referensi yang bisa nunjukin alur karir secara konkret dan secara bertahap. Padahal siswa di kafe itu cenderung lebih mudah paham kalau informasinya disajikan secara visual, bukan cuma tulisan. Ditambah lagi informasi karir yang tersedia itu kebanyakan masih terlalu tekstual dan kurang menarik, sehingga siswa-siswa yang visualnya jadi cepat bosan dan susah nangkap isinya. Nah dari permasalahan ini bisa kita lihat kalau siswa di kafe itu butuh media visual yang jelas dan mudah dipahami buat ngebantu mereka nentuin arah karir mereka ke depannya gitu. Nah dari permasalahan yang sebelumnya kita bahas, akhirnya nih muncul ini ide penelitian ini gitu. Intinya supaya siswa di kafe lebih mudah memahami pilihan profesi, dibutuhkan media gitu yang bisa nyampein informasi karir dengan cara yang sederhana, jelas tapi menarik secara visualnya. Di sini tuh infografis tuh dipilih sebagai media utama karena kenapa infografis gitu? Karena infografis itu bisa menggabungkan elemen visual dan ringkasan informasi dalam satu tampilan gitu. Jadi siswa tuh nggak perlu baca teks panjang buat ngerti isinya. Lewat infografis jalur karir bisa ditampilkan secara runtut dan terstruktur, mulai dari kompetensi yang dimiliki siswa sampai pilihan profesi yang relevan di dunia industri kreatif. Dengan begitu siswa tuh bisa lebih kebayang langkah-langkah yang harus mereka tempuh gitu setelah lulus. Selain itu infografis juga berfungsi buat menghubungkan kompetensi DKV dengan profesi yang sesuai. Jadi skill yang dipelajari di sekolah gak cuma berhenti di teori doang, tapi jelas penerapannya di dunia kerja, di dunia berikutnya setelah mereka lulus gitu. Karena disajikan dalam bentuk visual, informasi itu jadi lebih cepat ditangkap, jadi gampang diingat, dan lebih cocok buat siswa DKV yang cenderung gitu dia tuh seorang yang visual learner gitu, orang yang visual banget lah. Secara keseluruhan tuh ide penelitian itu bertujuan untuk membantu siswa melihat gambaran karir secara cepat, jelas dan menyeluruh gitu, sehingga mereka lebih siap dan percaya diri dalam menentukan arah karir ke depannya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya di sini ada metode penelitian. Nah, jadi penelitian ini tuh menggunakan pendekatan Systematic Literacy Review atau SLR, yaitu metode yang menelaah berbagai artikel ilmiah secara terstruktur untuk menemukan pola dan juga kesimpulan yang konsisten. Nah, untuk pengumpulan datanya dilakukan melalui penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional. Nah, di sini sumber utama yang kita peroleh yaitu melalui Google Scholar dan juga portal jurnal terkait pendidikan vokasi. Nah, untuk pencarian artikelnya itu
dilakukan menggunakan beberapa kata kunci seperti infografis pendidikan, infografis jalur karir, kesiapan kerja siswa, dan juga pemahaman arah karir. Nah, untuk rentang publikasinya itu dibatasi hanya pada tahun 2020 hingga 2025. Nah, pada tahap awal, yaitu pada tahap identifikasi awal ini, itu ditemukan sekitar 30 artikel yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Dan kemudian ke 30 artikel tersebut, bagian judul dan juga abstraknya dianalisis. Nah, selanjutnya pada tahap selanjutnya yaitu tahap screening. Nah, pada tahap ini tuh dari ke-30 artikel tersebut, di sini kita hanya mengambil sekitar 10 artikel yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan tema. Nah, selanjutnya sini ada hasil penelitian. Nah, melalui analisis literatur yang sudah kita lakukan sebelumnya ini, ternyata ditemukan beberapa poin. Yang pertama ini yaitu ternyata penggunaan infografis secara konsisten itu terbukti dapat membantu siswa memahami materi arah karir yang dinilai cukup kompleks, karena infografis ini tuh informasinya disajikan secara visual, ringkas dan juga terstruktur, sehingga dapat memudahkan proses analisis siswa dan juga pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, ternyata media visual infografis juga membuat siswa lebih termotivasi untuk mengeksplorasi pilihan karir, karena media infografis ini tuh memberikan gambaran visual terkait karir siswa, khususnya di sini itu terkait arah karir siswa jurusan DKV. Selanjutnya yang ketiga itu ternyata literasi digital juga berhubungan langsung dengan kesiapan kerja siswa SMK. Dan yang keempat, siswa DKV ini juga cenderung lebih memahami informasi ketika disajikan dalam bentuk grafis yang terstruktur. Nah, jadi hasil peninjauan dari berbagai artikel yang sudah kita analisis sebelumnya ini tuh menunjukkan bahwa media infografis ini tuh memiliki peran yang cukup penting dalam membantu siswa memahami informasi dengan lebih mudah. Nah, media infografis ini tuh mampu merangkum data yang awalnya itu rumit menjadi terlihat lebih sederhana dan juga lebih mudah dipahami, sehingga siswa ini dapat menangkap inti informasi tanpa harus membaca penjelasan panjang. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah dari hasil kajian ini tuh menunjukkan bahwa ternyata media infografis jalur karir itu sangat efektif untuk membantu siswa SMK DKV dalam memahami arah karir yang dapat mereka tempuh. Nah, penyajian informasi dalam bentuk visual ini membuat materi yang biasanya terasa rumit menjadi lebih sederhana, jelas, dan juga mudah diikuti. Nah, infografis juga mampu meningkatkan motivasi serta ketertarikan siswa dalam mengeksplorasi profesi di industri kreatif karena bentuknya yang ringkas dan juga sesuai dengan karakter belajar siswa DKV. Jadi secara keseluruhan penggunaan infografis itu terbukti menjadi media pendukung yang relevan dan juga bermanfaat dalam bimbingan karir, terutama dalam membantu siswa menghubungkan kompetensi yang dipelajarinya dengan peluang karir yang tersedia. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.